Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang telah masuk untuk ditanyakan kepada saya. Yang pertama adalah pertanyaan bahasa roh sebagai tanda fisik awal. Wah, ya berarti maksudnya baptisan Roh Kudus ya. Apakah baptisan Roh Kudus itu sebagai tanda fisik awalnya itu harus bahasa roh? Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ketika orang percaya Tuhan Yesus itu adalah karya Roh Kudus. Jadi orang kalau bisa percaya itu cuma karya Roh Kudus. Ada orang yang diinjili begitu rupa, begitu sering, begitu banyak cara, belum bisa percaya karena nggak menerima karya itu. Nah, jadi sehingga kalau kita itu terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita, kita punya karunia yang bermacam-macam. Jadi nggak harus bahasa roh, ya, nggak harus, ya. Jadi kalau dalam Kisah Rasul 2, kenapa kok mereka bahasa lidah? Nah, ini penting ya, bahasa roh sama bahasa lidah itu dalam bahasa Yunani-nya beda. Ya. Beda. Jadi kalau bahasa lidah itu bersaksi dalam bahasa lain. Jadi contohnya kalau di Kisah Rasul 2 itu, mereka bisa ngomong Arab, bisa ngomong Aram, bisa ngomong Persia, bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Nah, artinya apa? Spiritnya kalau orang percaya Tuhan itu harusnya bersaksi, nggak selalu bahasa lidah gitu ya, tapi spiritnya itu bersaksi, mungkin dengan hikmat, karunia hikmat, mungkin karunia pengetahuan, karunia yang lain, nubuat, ya, mengadakan mujizat. Jadi nggak harus bahasa roh, ya. Bahasa roh itu cuma salah satu karunia. Ya, bedakan sama Kisah Rasul 2. Banyak orang salah tafsir ya. Kalau Kisah Rasul 2 itu bahasa lidah, bukan bahasa roh. Kalau bahasa roh itu di 1 Korintus. Ya. Jadi kalau bahasa lidah itu esensinya apa? Spirit of evangelism. Pengen memberitakan firman dengan apa yang kita punya dari Tuhan. Mungkin karunia menginjil. Ada orang karunia menginjil. Mungkin enggak bisa bahasa roh, tapi dia nginjilnya luar biasa. Ada orang karunianya membuat mujizat supaya orang percaya. Ada orang karunianya mengajar, ya, supaya orang bisa mengerti, ya, dan banyak lain sebagainya. Jadi spiritnya itu evangelism, memberitakan kebesaran Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai bahasa. Ya, itu bahasa lidah yang ada di Kisah Rasul. Kalau bicara bahasa roh sebagai tanda awal untuk tandanya Roh Kudus ada, oh enggak, ya. Tandanya kepenuhan belum tentu, gitu ya. Jadi orang itu karunianya masing-masing. Tapi yang spirit yang penting adalah spirit of evangelism, ya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan orang percaya yang jatuh dalam dosa? Apakah mereka tetap didiami Roh Kudus? Ya. Kita sudah bahas ya, Roh Kudus itu kalau di Perjanjian Lama bisa meninggalkan Saul, ya, bisa meninggalkan orang yang diurapi gitu ya. Tapi Perjanjian Baru Roh Kudus itu tetap. Nah, apakah kalau orang itu percaya bisa jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu tetap diam? Jawabannya iya, kalau benar-benar percaya ya. Kalau benar-benar telah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatinya sudah terbuka, ya, Roh Kudus sudah masuk, ya, maka tetap dalam orang itu, tapi Roh Kudus didukakan. Ya, seperti Efesus 4 ayat 30. Dikatakan di sini Efesus 4:30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, jadi jangan didukakan gitu ya. Kalau kita berdosa terus ya didukakan. Yang kedua, dipadamkan. Ya, ada kata yang penting. Jadi kalau nggak didukakan terus, padam kemampuannya mengingatkan kita, padam kemampuannya mengingatkan firman Tuhan kepada kita, menjelaskan firman, dipadamkan, gitu ya.
Dan yang ketiga, yang paling berbahaya yang nggak bisa diampuni, ternyata di Alkitab ada dosa yang nggak bisa diampuni. Ya, apa itu? Dalam Matius 12, dosa menghujat Roh Kudus. Artinya kalau menghujat Roh Kudus ini pada dasarnya tidak percaya Roh Kudus dan tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karyanya itu dihujat, gitu ya. Maka itu nggak akan diampuni. Ya namanya nggak percaya sama Tuhan Yesus, ya nggak akan diampuni, gitu ya. Jadi kalau sudah percaya, ya cuma Roh Kudus didukakan, Roh Kudus dipadamkan, gitu ya. Jadi nggak akan meninggalkan kita, tapi didukakan, dipadamkan. Karena itu jangan padamkan roh ya. Kita dituntun Roh Kudus supaya hidup kita punya kepenuhan dan punya berkat Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, ada pertanyaan, bagaimana dengan doa yang selalu minta pengurapan yang baru ya? Minta pengurapan yang baru, perlu apa tidak? Pengurapan yang baru. Oke, ini konsepnya konsep PL ya. Konsep perjanjian lama, perlu urapan yang baru terus. Ya, tapi kalau di konsep perjanjian baru, seharusnya kita itu minta bukan urapan yang baru, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ya. Kepenuhan. Bukan bicara cuma bahasa roh, tapi hidup yang memenuhi. Punya buah-buah roh, buah-buah pertobatan, itu seharusnya yang kita minta. Ya. Kekuatan, iman yang baru, gitu ya. Iman yang bertumbuh, bukan yang baru. Iman yang bertumbuh, bukan yang baru ya. Jadi kalau iman kan sudah ada, bertumbuh. Nah itu yang kita minta, dipenuhi. Jadi bukan pengurapan baru mintanya, tapi ya kita berdoa, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memenuhi, imanku bertumbuh, rohaniku bertumbuh, ya. Bukan baru, kalau baru itu kan yang lama dibuang, gitu ya. Yang baru datang. Nah, kalau minta pengurapan yang baru terus ditanya pengurapan yang lama mana, gitu kan? Wah, nggak bisa jawab pasti ya. Pengurapan yang lama mana? Oh sudah habis, katanya. Bukan ya. Jadi minta Tuhan Roh Kudus penuhi. Lebih lagi, lebih dalam lagi kita dibawa, semakin punya buah-buah roh, punya karunia roh, dan kepenuhan dalam Roh Kudus. Itu yang kita bahas hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bertanya seputar pneumatologi ataupun hal-hal yang sudah kita bahas, soteriologi, silahkan tinggalkan di komentar, nanti kita akan jawab, saya akan jawab segera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, doa kami menjadi jawaban bagi banyak orang. Ketika firman-Mu diberitakan, kebenaran-Mu diberitakan, ilmu ini diberitakan, banyak orang yang bingung menjadi nggak bingung lagi, tapi mendapat jawaban. Terima kasih Tuhan, berkati siapa yang mendengar. Bila video ini boleh terus jadi berkat, dan boleh memuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati.